itu saya mulai berkenalan dengan pinjol setelah sekian banyak cicilan yang saya harus cover. Tidak tercukupi lagi dengan gaji. Karena panik, saya tutup dengan pinjol yang lain. Selesai yang satu, ambil pinjol yang lain. Dan itu terus menerus karena tenornya kan singkat. Jadi kayak seperti saya mengejar pinjol dan saya dikejar pinjol. Itu kita kejar-kejaran. Jadi nggak selesai. Nggak selesai. Sebuah lingkaran setan ya. Dan itu kayak terhipnotis kita. Pinjol saya 63-an. 63 pinjol? 63 pinjol. Dengan total? Total itu 65 juta. Kalau di total semua, jumlah hutang saya itu 40 kali lipat dari income saya yang sebenarnya. Kondisi saya udah benar-benar dalam keadaan depresi karena memang nggak ada lagi yang bisa saya pakai untuk bayar. Dan itu yang membuat saya benar-benar udah nggak ada harapan saya ini. Saya pingin bunuh diri aja. Saya pikir itulah jalan terbaik. Ya sahabat solusi, hari ini kita kedatangan Ibu Christina. Shalom Ibu. Shalom. Halo, apa kabar Ibu? Kapets, kabar sehat, baik, sehat, luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Nah, boleh kita kenalan sedikit gitu supaya sahabat solusi ngerti siapa sih Ibu Christina ini? Oke, baik. Saya memperkenalkan diri ya. Oke, sahabat solusi, saya Christina Ratnaningsi dan saya seorang istri dari seorang suami. Dan juga kami dikaruniai 3 orang putri. Ya, yang pertama usia 27 tahun, yang kedua 25 tahun, dan yang bungsu 17 tahun. Nah, saya mengawali karir saya sebagai guru, lalu kemudian beranjak menjadi kepala sekolah, dan mengakhiri karir saya di tahun 2019 bulan Juli sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Ya, saat ini saya sedang fokus pada pelayanan, khususnya pelayanan mentoring, dan terlebih mentoring keuangan, dan juga sedang membangun bisnis asuransi. Wow. Itu. Oke, itu menarik banget tentang mentoring perihal keuangan gitu, karena Ibu ini pernah mengalami kesulitan dalam keuangan. Yes, betul sekali. Dari seseorang yang terlilit hutang, mengalami kesulitan keuangan sampai sekarang menjadi seorang mentor keuangan. Itu suatu kisah yang luar biasa dan saya yakin akan memberkati banyak orang ketika dibagikan. Amin. Di obrolan kita hari ini. Amin. Nah, boleh nggak sih Bu cerita awalnya gimana sih ada kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi yang Ibu pernah alami di masa lalu? Oke. Ya, ini flashback lagi ya. Jadi kami mulai mengalami kesulitan keuangan itu sejak income-nya yang tadinya 2, saya dan suami, akhirnya menjadi 1, dan beriringan dengan itu ada kebutuhan yang meningkat, di mana 2 anak saya, yang pertama dan kedua sudah mulai masuk kuliah. Sebelumnya memang kami sudah persiapkan dana pendidikan, tetapi ya berjalannya waktu dengan saudara yang banyak, di luar pulau, sering berkunjung, ya dan gaya hidup yang tidak bisa saya kendalikan pada saat itu, mengingat profesi dan sebagainya, jadi banyak biaya-biaya keluar untuk entertain saudara, keluarga maupun diri sendiri gitu, yang membuat akhirnya ada pemborosan. Dana pendidikan yang harusnya buat anak-anak terpakai sedikit demi sedikit dengan asumsi, dengan harapan nanti kan ada gaji, nanti kan ada penghasilan lagi gitu ya, sampai satu titik kami dikejutkan dengan kejadian suami saya kena stroke pendarahan otak 2010. Nah, sejak itu ya puji Tuhan sih sudah pulih ya. 2011 suami sudah sehat. Setahun itu berarti ya? Setahun ya. Lepas tongkat itu sudah 3 bulan setelah stroke, tapi setelah itu memang masih pemulihan. Nah, setelah stroke itu memang suami sudah tidak bekerja lagi. Kalaupun bekerja serabutan, income-nya nggak cukup untuk biaya hidup. Waktu itu sih masih aman-aman aja, karena anak-anak belum masuk kuliah ya. 2010 tuh anak-anak masih ada di usia SD, SMP, ada yang SMA, masih terhandle, dan rata-rata mereka biayanya tidak terlalu tinggi, saya masih bisa cover. Tapi banyak penawaran yang masuk, kartu kredit, ya pinjaman-pinjaman, lalu ada keluarga yang juga mau berkunjung dari luar pulau, karena saya kebetulan Ambon, Jogja, suami Sulawesi, jadi ya
ketika saudara datang kan nggak mungkin kami tangan kosong. Nah disitulah mulai saya mengambil kartu kredit, ngambil KTA, walaupun nggak ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saat itu. Jadi pikiran menggampangkan itu yang menjerat sebenarnya. Nah sampai di satu titik anak-anak udah mulai masuk sekolah, cicilan terus berbayar dan saya nggak ada masalah dengan cicilan waktu itu. Sampai anak-anak masuk kuliah, disitulah mulai kebutuhan biaya uang masuk tinggi karena anak-anak kuliahnya di swasta dan itu di luar Jakarta. Yang satu di Salatiga, yang satu di Bandung. Jadi otomatis ada 3 biaya hidup besar yang saya harus hidupi dari income saya. Betul. Nah di situ mulai perlahan tapi pasti saya mulai mengalami yang namanya kekurangan uang. Iya. Berarti bisa kita simpulkan ya bahwa sebenarnya yang membawa kepada kesulitan keuangan ini adalah gaya hidup ya. Yes. Awalnya bahwa sebenarnya ada simpanan, ada tabungan yang dipersiapkan, namun karena gaya hidup yang tidak bisa dikendalikan seperti kata Ibu tadi itu yang membuat banyak orang bahkan ya sekarang mengalami kesulitan keuangan. Betul sekali. Dan banyak orang yang akhirnya lari ke pinjol. Itu cara yang paling instan, betul, paling ya. cepat, nggak perlu pakai prosedur gitu. Setuju tidak setuju pokoknya yang penting KTP masuk gitu, diketahui alamat kantornya, penghasilannya menurut pinjol mencukupi gitu. Cepat sekali itu, 1-2 jam cair masuk rekening. Dan memang itu cara yang paling instan dan mudah sekarang, seperti yang Ibu bilang, dan Ibu juga terjebak di situ waktu itu. Betul, itu saya mulai berkenalan dengan pinjol setelah sekian banyak cicilan yang saya harus cover, tidak tercukupi lagi dengan gaji. Jadi setiap kali saya dapat gaji di awal bulan, di akhir bulan, itu saya nggak happy seperti orang-orang. Karena saya udah memikirkan, ini harus bayar cicilan ini, bayar cicilan ini, sisanya nggak akan cukup sampai 1 bulan. Gaji saya jadi 15-an. Setelah tanggal 15 mau hidup dari mana? Akhirnya pilihan terakhir untuk biaya hidup, kebutuhan hidup, saya larinya ke pinjol. Saya malu pinjam sama saudara. Ya gengsi kan? Proud gitu. Kepala sekolah kok gitu. Akhirnya saya pikir saya bisa atasi. Pinjol cuma berapa sih? Waktu itu di 2019 pinjol itu masih pelit-pelit ngasih pinjaman. Sedikit-sedikit. Belum banyak aplikasi kayak sekarang itu? Banyak aplikasi tapi mereka kasihnya sedikit. Jadi ketika saya harus bayar satu cicilan yang cukup besar karena saya akhirnya mengambil keputusan mengagunkan SHM rumah. Gitu dan menyekolahkan BPKB mobil ke satu leasing gitu. Dan itu memang akhirnya persetujuan suami. Awalnya saya diam-diam karena saya pikir toh saya bisa bayar cicilan dari income saya. Tapi karena saya gegabah, ya akhirnya seperti itu, nggak sanggup bayar cicilannya. Terlalu berlebihan biaya cicilan dibanding untuk kebutuhan hidup. Saya tidak mengelola dengan baik. Nah akhirnya larinya ke pinjol. Pinjol itu biasanya awal-awal di waktu itu ya, itu 500, 1 juta, itu paling besar 1 juta. Paling bagus itu 2 juta. Ngembaliinnya dan durasinya itu antara 7 sampai 14 hari. Singkat juga ya. Sangat singkat. Kalau sekarang kayaknya udah terlalu banyak ya mereka memberi kenyamanan buat nasabah-nasabahnya sehingga banyak yang berminat ke pinjol. Kalau dulu masih rada pelit, tapi memang menjamur sekali dulu itu. Jadi untuk bayar misalnya katakanlah satu cicilan SHM itu sekitar 7 juta. Saya itu harus mengambil pinjol dari mana? Itu paling tidak kalau 2 juta itu 3 pinjol kan? Gitu. Karena untuk bayar cicilan, terus biaya hidup anak di luar kota, kan saya harus cover di sana. Ya akhirnya ibarat kata ngitungnya gitu, kalau satu cicilan 7 juta, saya harus 3 pinjol. Ngembaliin ya satu pinjol itu, bisa kena bunga kira-kira 300 sampai 400 ribu. Jadi anggap aja tadi misalnya pinjam 2 juta, makanya dikembalikan harus 2,3. Itu pun kita terima nggak utuh 2 juta loh. Dipotong admin sebelumnya. Masuk rekening tuh nggak 2 juta, bisa 1,7. Jadi total 600 uang kita itu. Gratisan masuk pinjol. Lalu mulailah untuk gali lubang, tutup lubang ya. Maksudnya untuk bayar tadi cicilan harus pinjam lagi. Akhirnya gimana itu Ibu? Maksudnya bukankah itu
akan semakin banyak justru. Nah, itulah dia bodohnya saya. Karena panik ya, karena saya nyimpen sendiri kan. Masalah ini saya merasa saya percuma ngomong sama suami. Karena suami waktu itu tidak ada income. Saya mau ngomong sama siapa gitu. Akhirnya saya memutuskan sendiri. Dan karena panik, saya simpan sendiri, panik. Dan itu kan kalau udah waktunya H-1 tuh DC, debt collector tuh udah rajin tuh. Telepon? Waktu itu cuma SMS, WA gitu. Menyapa, selamat pagi Bu, jangan lupa mengingatkan besok udah jatuh tempo. Masih gitu. sopan ya Bu? Masih sopan. Tapi kita telat 1 hari, berangasan. Udah mulai mengancam. Data ibu, kalau ibu nggak bayar dalam waktu 3 hari, kami akan serahkan ke orang lapangan. Waktu itu saya nggak ngerti orang lapangan itu maksudnya apa. Oh jangan-jangan ada yang datang ke rumah. Saya panik kan, karena panik saya tutup dengan pinjol yang lain. Selesai yang satu, ambil pinjol yang lain. Dan itu terus menerus karena tenornya kan singkat. Jadi kayak seperti saya mengejar pinjol dan saya dikejar pinjol. Itu kita kejar-kejaran. Jadi nggak selesai-selesai. Nggak selesai. Sebuah lingkaran setan ya. Dan itu kayak terhipnotis kita. Saking paniknya ya, saking ketakutan. Kalau DC udah mulai ngancam, neror. Bahkan satu kali nerornya mereka tuh bikin grup WA. Tiba-tiba di HP saya ada grup WA. Tahu-tahu data-data kontak saya masukin di WA situ. Semua pada kaget. Ini ada apa? Ini ada apa gitu. Judulnya bantu bayar utang Christina. Terus belas kemana-mana. Wah, saya makin panik. Di sanalah saya mulai merasa, waduh ini dia nih. Baru saya ngerti gitu. Saya kurang pengetahuan waktu itu tentang pinjol. Pinjol saya 63-an. 63 pinjol? 63 pinjol. Dengan total? Total itu 65 juta. Padahal pinjol itu pilihan terakhir setelah saya punya utang-utang yang lain. Kalau di total semua, jumlah utang saya itu 40 kali lipat dari income saya yang sebenarnya. Wow. Betapa bodohnya. Wow. Ya itu seperti, makanya bisa dibayangkan seperti gurita yang menjerat ya. Betul. Karena setiap lepas dari tangan satu, masuk ke tangan satunya. Iya. Seperti lumpur hidup, kita terhisap terus kalau semakin dalam. Iya, kalau kita nggak segera mengambil keputusan yang benar. Tadi kan sampai akhirnya dibuatin grup nih, grup yang isinya kontak, kenalan, relasi. Itu kan sebenarnya yang ibu hindari. Iya. Untuk orang-orang tahu bahwa ibu punya pinjaman di banyak tempat. Nah, bagaimana ibu melihatnya waktu itu? Wah, itu nggak bisa dikatakan lagi. Saya cuma bisa menangis. Dan waktu itu kondisi saya udah benar-benar dalam keadaan depresi karena memang nggak ada lagi yang bisa saya pakai untuk bayar. Anak saya yang di luar kota udah laporan, Mami, aku mesti bayar semester nggak? Karena kalau enggak aku mesti ngajuin cuti akademik. Saya bilang, nanti ya Dek, tunggu sabar, Mami lagi usahain. Saya usahainnya dengan cara apa? Ya lagi mikir nih mau pinjem sama siapa lagi kalau udah mentok semua. Mau nggak mau mesti pinjem sama seseorang gitu. Jadi pikirannya utang. Itu pola pikir instan yang membuat saya, wah nggak beres ini. Saya mesti keluar ini. Kalau enggak saya tersiksa terus. Dan akibatnya keluarga saya juga kena gitu. Nah itu ketika udah dibikinin grup WA, saya udah cuma menangis. Tapi pada saat udah dibikin grup WA itu baru-baru saya mulai mentoring dengan Pak Juhono, one on one. Nah, saya dan suami itu memang kondisinya saya udah desperate banget, saya udah putus asa, udah depresi, udah tremor, saya udah nggak bisa lihat HP itu udah langsung mual. Karena selalu akan ada yang nagih. Iya, dan selalu nagih tiap saat. Anak saya yang bungsu jadi saksinya. Ketika saya tanpa sengaja, saya loudspeaker karena saya lagi nyapu rumah, saya loudspeaker, saya lupa mengecilkan volume. Dia teriak-teriak keras sampai anak saya juga ikut nangis. Mami ada apa, Mami ada apa gitu. Siapa yang marahin Mami? Ya saya cuma bisa menangis, doain Mami Adek, maafin Mami gitu udah aja. Karena dia masih SD waktu itu, SMP ya, kelas awal ya. Jadi dan S11 kan udah kemana-mana, WA udah kemana-mana, termasuk ke anak saya. Akhirnya mereka tahu bahwa saya memang lagi ada masalah keuangan. Nah disitulah memang saya terbuka sama mentor rohani saya, pemimpin jemaat. Baru beliau mengenalkan saya pada mentor keuangan. Nah dari situ mentor keuangan saya maunya suami istri. Karena masalah istri itu juga masalah suami. Jadi, kita akan ke situ nanti. Iya, Kita mau bahas dulu nih tentang
bagaimana sebenarnya dampak pinjaman online, dampak hutang ini bisa mempengaruhi hidup seseorang. Setelah menerima teror dari handphone, apakah orangnya datang ke rumah, Bu? Kalau pinjol nggak ada yang datang. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Dan ada yang banyak yang nelpon ke kantor. Karena syarat aplikasi mereka harus ngisi data kantor, gitu. Baru mereka cairkan. Apalagi mungkin DC-nya itu sama ya, beberapa pinjol sama orangnya. Jadi saya nggak ngisi data kantor di aplikasi ini, kok dia bisa tahu kantor saya dengan DC ini? Oh, jangan-jangan di media sosial dia telusuri saya. Ya, betul. Bisa jadi kan, karena ada riwayat saya di digital itu. Ya akhirnya menyerangnya ke kantor gitu. Dan saya merasa saya orang yang sudah mempermalukan lembaga pendidikan. Saya pendidik loh. Dan itu yang membuat saya benar-benar udah nggak ada harapan saya ini. Saya pingin bunuh diri aja. Saya pikir itulah jalan terbaik. Orang nggak disusahkan lagi. Itu kebodohan berikutnya sebenarnya. Saya pikir dengan bunuh diri utang saya selesai. Karena DC-nya bilang begitu. Kami hanya bisa membebaskan dari pinjaman kalau orangnya sudah meninggal, Bu, gitu. Sambil dengan nada teriak begitu. Oh, itu yang saya simpulkan. Berarti saya bunuh diri aja deh, gitu. Saya berdoa, Tuhan cabut nyawa saya, nggak mati-mati juga. Besok bangun lagi, besok dengan lesu saya masih harus bekerja, gitu. Jadi saya memutuskan, dan 1 bulan itu dari Mei sampai Juni itu saya stres berat di situ. Itu yang mengalami tremor. Itu sebelum ketemu mentor ya. Sebelum saya terbuka pada suami dan anak-anak, saya berusaha atasi sendiri. Wah, 1 bulan itu saya nggak sanggup, benar-benar semua teror ke saya, belum ke kantor waktu itu. Saya sampai ya survei tempat bunuh diri lah yang kesannya seperti kecelakaan. Wow. Gitu, karena saya merasa saya udah mempermalukan Tuhan. Saya udah pelayanan loh. Di panggung mungkin oke. Tetapi di hati saya itu menjerit-jerit, tersiksa. Saya marah dengan diri saya sendiri. Betapa bodohnya saya gitu. Dan kenapa saya kayak terhipnotis seperti itu. Dan saya kayak berulang, itu pola berulang yang kapan selesainya saya merasa nggak sanggup. Itu sebabnya saya ambil keputusan. Dan mungkin itu juga yang dialami orang-orang yang terikat pinjol dan sudah mulai stres ya. Betul. Dan bahkan memang sudah banyak berita ya bahwa orang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa membayar pinjaman online. Nah, di saat terpikir bunuh diri itu, Ibu, apa yang terjadi? Nah, ini luar biasanya, kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas ya. Sekalipun dosa saya semerah kirmisi, Tuhan bisa hapus seputih salju. Itu iya dan amin. Jadi ketika 1 malam saya memutuskan besok saya mau bunuh diri, mengakhiri hidup saya nggak sanggup juga buat surat wasiat, buat siapa gitu. Saya nggak tega sama anak-anak. Saya cuma percayakan Tuhan, saya percaya anak-anak saya dalam pemeliharaanmu, suami saya dalam pemeliharaanmu. Ketika malam itu saya berniat, karena setiap malam tuh saya cuma bisa tidur 2 jam ya. Selebihnya saya lebih banyak menerawang, berpikir bagaimana cara menyelesaikan, tapi mentok-mentok juga. Iya. Kemudian 1 malam itu ketika besoknya saya niat mau bunuh diri, saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, saya mau mengakhiri hidup, tapi kalau Tuhan bisa jawab malam ini, saya tidak jadi bunuh diri gitu. Nah, di tengah malam itu memang luar biasanya ya. Tuhan itu nggak audible memang. Saya berharap Tuhan audible bicara supaya saya kuat gitu. Tuhan nggak audible. Atau cap-cip buka Alkitab ada ayat yang bisa membuat saya sejahtera gitu ya. Enggak juga, saya juga nggak bisa membaca Alkitab, kepala saya udah cekot-cekot sakit sekali. Saya cuma bisa menangis, Tuhan apa yang harus aku perbuat kalau besok aku bunuh diri, aku mau masuk neraka, ya udahlah Tuhan, saya udah nggak tahu lagi mau bikin apa. Tapi waktu saya berdoa dengan tenang, saya nggak bicara, Tuhan bawa pikiran saya ke satu lukisan di mana di gereja kami itu di dinding depannya itu ada tulisan, ada lukisan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Saya cuma dibawa di situ. Saya pikir ini cuma pikiran mengembara aja. Besoknya saya nggak jadi bunuh diri sih memang. Saya karena harus akreditasi kan. Akreditasi sekolah, jadi saya nggak jadi bunuh diri. Malamnya saya niat lagi. Pokoknya setiap malam tuh godaan bunuh diri kuat sekali. Roh maut itu benar-benar kayak merangkul saya. Ngajakin saya, ayo cepet gitu. Habisi, kamu nanti menyusahkan banyak orang. Itu bisikan-bisikan itu kuat sekali.
Sampai ketika berdoa 2 atau 3 malam itu berdoa, bayangan itu terlintas. Baru akhirnya saya diingatkan oleh pikiran, ingatan bahwa pemimpin jemaat saya, Pastor Sandy, mentor rohani saya, pernah kesaksian tentang terpuruknya kehidupannya dan dia terbuka di depan jemaat. Saya bukan membuka aib, tetapi saya mau menelanjangi perbuatan iblis. Wah, di situ saya terngiang-ngiang. Wah, ini saya harus hubungi Pastor Sandy. Saya harus hubungi beliau. Wah, besok pagi karena nggak bisa tidur, jam 2 subuh saya bikin tulisan untuk laporan sama Pastor Sandy. Saya mau cerita apa, saya tulis. Panjang itu, Bu ya? Panjang. Tapi endingnya saya bilang, Pastor Sandy jangan kaget ya. Kalau seandainya tahu berita saya tiba-tiba meninggal. Tetap ujungnya ke situ. Oke. Jadi akhirnya saya hubungi Pastor Sandy. Dan ternyata luar biasanya beliau menyambut saya, merespon, mendengarkan saya. Di situ saya benar-benar seperti ada menerima air di padang gurun ya. Saya merasa sejuk sekali. Baru kali ini saya bisa terlepas bebas bicara. Sampai saya udah nggak bisa bicara lagi karena sesengukan. Nggak jelas lagi mau ngomong, itu lidah udah kaku karena udah nangis banget. Nah disitulah saya melihat ada terang. Walaupun kecil ya, belum tahu, utang masih banyak. Teror DC masih masuk gitu. Tapi saya ketika ada seseorang yang mendengarkan saya, itu buat saya, wow ini berkat banget gitu. Dan besokannya saya bikin janji, diperkenalkan dengan mentor keuangan, baru 5 hari kemudian kami bertemu. Nah disitulah mulai perang sesungguhnya melawan hutang, melawan kebiasaan hutang. Iya. Nah di saat keterbukaan itu terjadi dengan gembala ibu, dengan pendeta ibu, bagaimana dengan keterbukaan dengan keluarga, suami, anak-anak? Bagaimana mereka menanggapi akhirnya cerita ibu bahwa, wah mama lagi terjerat hutang nih, yang sangat besar? Mereka nangis, termasuk suami saya. Dia juga merasa bersalah gitu. Seandainya papi kerja, mungkin mami nggak perlu begini. Anak-anak juga merasa bersalah. Aku jadi beban buat mami. Saya bilang enggak, ini kewajiban orang tua. Tapi mereka akhirnya ya puji Tuhan ya, mereka dimampukan tuh. Udah mami nggak usah pikirin biaya hidupku di Salatiga, yang Bandung juga. Aku akan cari uang. Nah disitulah kreativitas muncul mereka. Di bawah tekanan. Saya bilang juga sama anak saya yang bungsu, ayo kita sama-sama yuk menghemat apa yang bisa dihemat gitu. Dia kuatkan saya, dia doakan saya gitu. Dia ngerti banget. Dulu waktu kecil dia paling banyak request dan saya paling memanjakan dia. Minta apa? Ayo. Sekalipun mainan squishy yang 200.000, 300.000 gitu ya, saya penuhin karena saya tahu saya ada uang kok waktu itu, bukan dari pinjol, bukan dari gaji saya. Ya itu. Tapi sekarang udah mesti hemat, udah nggak ada impulse buying lagi. Dan dia bisa menerima hal itu? Menerima banget. Sampai satu saat saya bilang, Dek, yuk kita beli sayur. Emang mami nggak bisa masak nih, jangan beli sayur gitu. Waktu itu ya kita harus berhemat ya. Karena ketika udah mentoring saya baru benar-benar kayak mata dibukakan. Wah selama ini betapa buruknya saya tidak mengelola uang sama sekali. Wow. Ya. Dan itu membuktikan bahwa dukungan dari orang-orang terdekat itu juga sangat penting. Itu support system yang paling bagus sekali. Jadi kalau kita dalam keadaan tekanan, jangan pernah keluar dari support system. Kabur dari rumah atau menyendiri, itu malah makin berat. Justru keterbukaan itulah awal pemulihan. Betul, itu baru awal sih. Iya, awal. Baru awal. Karena perang sesungguhnya ketika berproses itu. Dan aku bisa melihat Bu bagaimana gereja itu menjadi tempat yang aman buat orang-orang di dalamnya ya. Terbuka, membagikan hidupnya, membagikan segala kekurangan, kelemahan dan apapun yang mereka sedang alami, sehingga gereja dan orang-orang dalamnya bisa menjadi rekan seperjalanan. Dan itu yang seharusnya menjadi salah satu peran gereja. Betul. Jemaat yang tempat saya beribadah melayani itu juga ada beberapa yang terima belas. Tapi luar biasanya mereka sangat santun. Mereka nggak membicarakan saya, mereka malah japri saya. Bu Christine, saya dapat WA ini, saya dapat SMS ini. Apa benar? Mereka juga nggak nyangka. Mereka nggak menyangka sekali, pikir cuma SMS palsu spam atau tipuan gitu ya. Tapi saya memang diajar untuk terbuka. Jangan menutupi keadaan, akui saja kesalahan kita, minta dukungan doa, bukan minta belas kasihan ya. Terbuka itu tujuannya untuk
kita minta dukungan doa. Saya bilang, iya betul, itu saya sedang proses negosiasi minta keringanan. Tolong bantu saya dalam doa, abaikan saja kalau DC mengganggu. Ya, kalau perlu tegur. Ini bukan urusan dengan saya, ini urusan dengan Ibu Christina gitu. Tegur aja, bilang harusnya ke saya, bukan ke siapa ke orang-orang lain. Itu yang saya berlatih diri. Itu kan gengsi itu benar-benar menjadi kayak penjara ya. Kita harus terobos itu. Tadinya ditutup-tutupin kan buat jaga nama baik kan, buat image ya. Sekarang udah mulai harus terbuka. Wah, itu proses yang sebenarnya juga itu. Ngakui kesalahan kita, kebodohan kita, kejemaat, termasuk ke pemimpin di kantor, pimpinan kantor. Akhirnya pun terbuka dengan dia. Iya, karena udah mulai 1-2 DC. Tadinya DC yang perbankan, yang oke lah gitu. Karena saya memang masih menunda pembayaran. Gaji saya akhirnya waktu itu dari Mei sampai Juni habis aja buat pinjol karena bunganya gila-gilaan 20-30% selama sampai 14 hari atau 1 bulan. Bunganya itu menjerat banget dan saya panik kan waktu itu. Jadi akhirnya yang harusnya yang resmi legal nggak kebayar, mereka telepon ke kantor. Wow, disitulah saya bersyukur banget. Saya dapat mentor, saya diajarkan langkahnya step by step. Kalau saya ingat di mentoring itu akhirnya kita buat namanya rumusan 9 langkah jitu atasi utang. Wow. Itu yang kami ajarkan di mentoring. Itu yang saya lakukan, yang saya terima dari mentor saya. Oke. Ya. Dan bagaimana Ibu bisa meruntuhkan rasa pride itu, rasa apa ya? Nggak mau kelihatan buruknya, nggak mau kelihatan jeleknya, nggak mau kelihatan bahwa aku sedang dalam situasi yang nggak baik. Akhirnya apa yang bisa meruntuhkan itu, Ibu? Yang bisa meruntuhkan itu adalah ketika saya sadar Kristus saja mati untuk saya ketika saya masih berdosa. That's it. Ya. Loh, ngapain saya gengsi dengan dosa saya? Kristus aja yang nggak berdosa itu gantiin saya loh untuk kesalahan saya, dosa saya. Ngapain saya nutup-nutupin dosa saya? Buat apa? Gitu. Udah waktunya saya harus putus hubungan dengan utang. Nah, itu memang satu-satunya cara terobos gerbang paling utama, keterbukaan itu. Keterbukaan udah selesai, langkah lain lancar dan itu terbukti gitu. Saya ngalami sendiri, saya saksi hidup dan itu saya tularkan ke murid-murid mentoring gitu. Dan luar biasa, puji Tuhan mereka melakukan juga. Sekarang mereka jadi mentor. Waduh, kita udah seperti Daud di Gua Adulam. Kumpul semua. Betul. Dan berarti itu Ibu kembali memandang kepada karya Kristus ya, kepada salib, kepada Injil. Bagaimana di dalam Injil ini kita sebenarnya lebih bobrok daripada yang kita bayangkan gitu. Kenapa kita harus tutupi itu? Tapi sebaliknya karena Injil kita juga menjadi lebih berharga, lebih dari berharga dari apa yang kita bisa bayangkan karena pengorbanan Kristus. Ya itu ya sahabat solusi, kalau hari ini sedang mengalami pride yang membuat sahabat nggak bisa terbuka, ingat, pandanglah kepada salib Kristus. Ingat Injil itu. Oke, sekarang Ibu sudah lepas dari hutang tentunya. Ya, puji Tuhan. Sudah berapa lama ini? Lepas lunas semuanya. 2022 itu raksasa paling besar ya. Jadi terakhir raksasa 2022 tuh? 2022. Oke, prosesnya gimana Ibu? Dari ketemu mentor, diperbaiki pola hidupnya, keuangannya, akhirnya bisa melunasi, prosesnya gimana? Iya. Intinya kalau punya hutang segunung, udah melebihi dari income, jangan sok-sokan sanggup bayar, janji bayar. Jadi kita negosiasi dulu. Kecilin lihat utangnya, sampai ke angka yang memang kita sanggup bayar. Tapi nggak sesuka kita, kita mesti pakai dasarnya. Dasarnya itu BI checking, SLIK OJK. Itu setiap kita punya hak untuk meminta SLIK OJK kita. Selama kita berhubungan dengan bank ya. Jadi saya minta SLIK OJK, saya cek baki debit, saya mulai catat daftar utang saya tulisin baki debit saya, pinjaman saya di lembaga ini, di fintech ini, terus banyak pinjol yang nggak masuk. Dan yang memang saya belum cerita tadi ya, itu Tuhan tuh punya kasih karunia luar biasa. Ketika saya benar-benar stres, banyak pinjol saya itu yang tiba-tiba hilang lenyap. Menyerah kali Ibu ya? Karena waktu itu di 2019 Agustus itu ada sekitar 300-an pinjol ilegal ditutup pemerintah waktu itu. Oh, yang zaman-zaman waktu di awal-awal itu. Nggak ada izin OJK itu. Nggak ada izin OJK. Jadi
kok HP saya tumben sunyi senyap, DC nggak ada gitu ya. Jadi ya luar biasa lah. Memang ada beberapa, nggak semua, ada beberapa. Saya masih berproses di sana. Nah, jadi saya mulai lihat dari slik OJK. Nah, setelah itu baru bikin surat ke bank, ke DC pinjol juga saya bikin dari chat sambil saya kasih notes. Di kelas mentoring saya ajarin tuh cara jawabnya. Mentor-mentor juga melakukan itu, mengajarkan mentinya, muridnya. Jadi bagi yang DC pinjol yang ngeblas, menyalahgunakan data kontak, pelanggaran IT, saya anggap lunas. Karena dia udah merusak nama baik. Ya, sementara kita udah niat bayar, cuma nego bunganya jangan kita bayar atau bunganya dikecilin. Uang akan kita kembalikan, cuma kembalikannya juga nggak mungkin langsung kalau utang saya kan banyak nih. Jadi saya mencicil, saya udah hitung-hitung, makanya memang penting banget mengatur anggaran, anggaran keuangan. Suami juga masih belum kerja pada saat saya dan suami di mentoring, tapi akhirnya diarahkan untuk ayo cari income apa gitu. Akhirnya suami juga bergerak. Waktu itu kita suami driver online, nggak ada gengsi. Udah kita pokoknya nggak gengsi. Tanya anak-anak gimana. Waktu menawarkan diri melamar ke Gojek waktu itu diterima, terus dikasih handphone, dikasih helm sama jaket. Gimana Dek? Nggak apa-apa papi jadi driver Gojek. Nggak apa-apa, papi udah bisa kerja lagi. Anak-anak tuh welcome. Gitu. Jadi mereka betul itu support system yang paling meneduhkan hati. Jadi nah disitulah kami bergerak maju, mulai melakukan 9 langkah tadi sampai akhirnya satu persatu ada persetujuan. Itu nunggunya 6 bulan, ada yang 1 tahun. DC bank ada yang datang ke rumah, tapi saya diajarkan caranya, jangan takut gitu. Jadi minta identitas dirinya, surat resminya, lalu saya memang minta izin, saya rekam ya Pak untuk diskusi. Kalau direkam kan dia nggak mungkin ngapa-ngapain. Kalau dia ngaco, saya jadi bukti buat lapor ke OJK karena ada pengaduan di sana. Seperti itu sih akhirnya ya satu-satu. Nah, yang paling bisa meruntuhkan raksasa paling besar saya itu utang SHM ya, karena itu nilainya cukup tinggi. Bunganya juga besar, akhirnya saya pindahkan SHM itu over kredit, masukin ke satu koperasi yang dipimpin oleh mentor saya waktu itu. Dan itu udah banyak sekali itu pengusaha-pengusaha yang memang anak-anak Tuhan. Jadi saya pindahkan ke sana, bunganya cukup kecil dan pelan-pelan saya bisa selesaikan. Permasalahan hutang ini kan dimulai dari pengaturan keuangan yang tidak bijak. Lalu bagaimana setelah itu mengatur keuangan Ibu? Apakah mentor ini memberikan cara-cara tersendiri untuk mengatur keuangan? Siapa tahu bisa di-share sedikit bagi sahabat solusi. Prinsipnya ketika kita mau mengatur keuangan, nomor 1 kita harus tahu juga tujuan keuangan kita, jangka pendek ngapain. Apa yang mau dicapai nih jangka pendek. Misalnya sebentar lagi anak mau masuk kuliah, kayak anak bungsu saya sebentar lagi mau masuk kuliah. Atau jangka menengah, mau punya DP rumah, mungkin menabung untuk beli rumah total tanpa hutang mungkin berat ya. Nanti harga udah keburu naik. Tapi minimal DP-nya itu nggak pakai utang. Ada DP supaya cicilannya bisa lebih ringan. Atau mau bawa orang tua ke Holy Land misalnya. Apapun tujuannya, harus bikin. Karena dari tujuan itulah kita bisa mempersiapkan. Saya belajar dari ketika kami udah ngerancang untuk pendidikan anak. Tapi karena kita nggak simpen itu sebagai tujuan keuangan yang betul-betul kita pegang teguh, akhirnya kepake lagi kan. Karena bisa digoyang jadinya. Digoyang, nantilah gampang lah, anak masih jauh. Akhirnya asuransi yang ada investasinya kita ambil. Lama-lama ya udah nggak ada gitu. Atau tabungan manual yang liquid kita ambil lagi, gesek lagi. Nggak konsisten jadinya karena kita nggak pegang teguh tujuan. Nah itu satu. Kedua, harus nyusun budgeting. Nah kami di mentoring itu kami ajarkan budgeting kami namanya biar mudah diingat Rumah Kristus. Wow, itu apa aja itu? Itu akronim. R itu rumah, biaya rumah. Entah sewa, entah perawatan. Kalau itu rumah sendiri kan nggak bayar sewa, tapi perawatan. Gitu kalau ada kerusakan itu per bulan dibudgetin nggak? Supaya kalau kebocoran atau ambrol plafonnya kita nggak pakai ngutang. Kita udah ada simpenan. Lalu kemudian U-nya utilitas, PLN, internet, wifi, termasuk pulsa yang dipakai untuk bulanan. Itu maksudnya utility ini ya Bu? Iya, utility.
listrik, PAM gitu, itu masuk di sini. Nah itu kemudian M-nya makan, biaya makan. Mau bahan jadi, mau bahan mentah, beli sayuran, mau makan di restoran, ya itu masukin budgetnya. Kalau nggak ada budget untuk makan di restoran ya jangan coba-coba makan di restoran. Gitu. Kalau budgetnya cuma bisa tahu teriyaki ya jangan maksain diri beef teriyaki. Udah cukup gitu, cukupkan diri gitu. Tinggal diatur kalau 1 bulan misalnya 1 juta, berarti dalam 30 hari per harinya berapa? Untuk ngatur pembelanjaan. Nah, A-nya apa? A-nya itu tentang anak. Bagi yang udah berkeluarga, uang sekolah, seragam, buku, ya itu dimasukin di situ. Nah, kemudian H-nya hiburan. Perlulah hiburan gitu. Kalau masa COVID mungkin 0 rupiah, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau hiburan mungkin ya sebulan sekali bawa anak-anak ke taman bermain yang kalau bisa gratis puji Tuhan. Tapi kalau harus berbayar karena ada mainan yang harus ada perawatan, ya udah dibajetin supaya nggak perlu berhutang, ngambil pinjol. Nah sampai ke Kristus ya, K-nya itu kesehatan, biaya kesehatan termasuk BPJS, masukin di situ kesehatan. R yang berikutnya rupa-rupa, misalnya yang punya anak sekolah perlu printer, tinta printer, fotokopian, beli flash disk, nah itu masukin rupa-rupa gitu ya. Termasuk yang wanita mungkin mau ini manicure, pedicure kalau yang uangnya berlebih ya. Iya, itu rupa-rupa masuknya. Rupa-rupa, yang wanita ya. Nah kemudian Kristus ya, I-nya investasi, sifatnya investasi. Nah biasanya kami di mentoring tuh masukin itu masuk dana darurat juga. Ada tabungan dana darurat. Ya paling dasar itu biaya hidup tidak berhutang sama dana darurat harus simpen. Gitu. Selain yang tadi biaya rumah, itu perawatan itu kan bagian dari dana darurat. Tapi ini khusus kos yang memang kita siapkan sengajakan 1 bulan tuh 100.000 misalnya untuk dana darurat. Atau 200.000 itu ada hitungannya sih sebenarnya, target gitu ya. Nah, itu investasi. Lalu S yang berikutnya ya, itu sandang, pakaian. Kalau memang nggak perlu setiap bulan beli celana pendek, celana tidur, baju tidur, ya udah 0 rupiah aja. Pakai yang sudah ada. Pakai yang sudah ada gitu. Lalu kemudian apalagi T, transportasi, biaya bensin, termasuk parkir. Hari ini saya parkir di Dharma Wangsa, ya saya harus nyatet itu di aplikasi. Saya udah nggak pakai lagi pakai Excel ya, tapi saya pakai aplikasi misalnya, boleh sebut nama nih? Boleh. Andromani. Kami baru-baru ini mengajarkan cek keuanganku. Itu anak Tuhan juga yang buat, dan itu sangat membantu juga. Bisa ngecek di Play Store. Gitu. Kita mulai masukin aja. Gitu. Itu masuk biaya parkir, itu masuk di transportasi. Kalau cicilan kendaraan? Itu masuk utang. Hutang masuknya. Ini ya. Itu masuk utang. Itu KKB, kredit kendaraan bermotor. Kemudian KPR situ juga. Tapi utang yang lain-lain yang tidak beragunan jangan masukin karena prosesnya beda. Itu prosesnya kan mesti kecilin raksasa utangnya. Gitu. Sampai dapat keringanan, setuju, sanggup, masukin cicilannya di utang. Gitu. Jadi kalau orang yang nggak ngerti masukin biaya utang itu semua ya nggak akan ketemu. Income-nya berapa, utangnya segunung. Berat di situ nanti berat di situ. Ya. Pusing lagi muter. Nah kalau udah ada utang agunan, memang mau nggak mau income nggak cukup, income tambahan, gitu. Itu U yang. Nah yang terakhir itu S, sosial. Sosial itu di dalamnya kami memang ingatkan murid-murid mentoring kami itu masuk perpuluhan. Tapi pemberiannya jangan sisa. Walaupun S ini terakhir, pemberiannya harus di awal. Ya, seperti perintah Tuhan. Ya bawalah seluruh persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan supaya ada makanan dalam rumahku. Nah, ujilah aku kata Tuhan, malah Tuhan menantang. Tapi kita memberi perpuluhan bukan buat mancing berkat, tapi memang itu bagian rasa syukur. Itu. Jadi sosial mau beri ke orang tua. Nah, ini kalau punya suami istri punya penghasilan dua-dua harus sepakat dulu. Masukin gabungin di rumah Kristus ini. Income-nya berapa nih? Mas Pet sudah berkeluarga belum? Sudah. Itu sama istri, masukin income istri berapa, income suami berapa. Mau kasih sosialnya ke mertua, ke orang tua, itu terbuka, jadi nggak sembunyi di belakang. Nah itu rumah Kristus. Rumah Kristus. Yes. Sudah dicatat sahabat solusi? Dicatat dulu ya, karena ini saya percaya akan membantu sahabat solusi untuk mengatur keuangan.
bahkan yang mungkin udah berkeluarga bisa juga memakai ini untuk Betul. mengatur keuangannya. Nah, sebenarnya ini kalau dilakukan rutin 3 bulan saja, dibiasakan, kita membiasakan, itu bakalan akan terbiasa. Berikutnya kita udah terbiasa mencatat. Ya, nggak mencatat di aplikasi, mungkin ada yang gaptek gitu ya. Catat manual aja, it's okay, nggak apa-apa. Banyak cara. Wow. Dan bagaimana Ibu Christina sekarang memandang hutang ya? Baik hutang yang beragunan maupun pinjol gitu. Gimana sekarang memandangnya Ibu? Dan apa yang bisa disampaikan buat sahabat solusi tentang hutang berhutang ini? Ya. Prinsipnya begini, saya melihat seperti ini. Kita lihat ukuran kita pada firman Tuhan ya. Tidak pernah Tuhan biarkan angkatan orang benar meminta-minta roti. Bahkan dia malah memberi pinjam bagi banyak bangsa. Jadi kalau kita anak Tuhan terbiasa meminjam, berarti ada yang salah di kita. Itu yang saya introspeksi diri. Berarti saya harus memperbaiki diri. Makanya kalau bicara soal utang, itu berarti ada yang salah yang harus kita perbaiki. Jangan dibiarin. Itu ibarat penyakit. Jangan dibiarin, nanti menahun. Nanti makin parah. Dulu saya pikir utang itu nggak masalah. Semua orang punya kok utang. Katanya nggak bergairah bekerja kalau nggak ada utang. Wah, itu kepercayaan yang salah. Wow. Itu yang menjerat. Iya. Dicatat sahabat. Kita bergairah bekerja bukan karena utang, tapi karena kita punya tujuan keuangan. Gitu. Itu yang kita mau capai. Dan kita tidak mau lagi hidup dari utang, tapi kita cukupkan diri apa yang ada. Nah, jadi saya kalau melihat utang sekarang, aduh, jadi deg-degan sendiri ya, aduh, jadi risih gitu. Pernah iseng-iseng saya coba mau lihat lah, kan kita ada e-commerce ya. Wah, ini kok ada gampang banget orang bisa pinjam-pinjam gitu. Wah, mesti foto KTP. Aduh, ogah. Saya udah nggak mau lagi. Alergi gitu. Jadi kita juga takut ya. Kita juga rasanya masuk lagi ke lubang singa. Kita membawa diri kita masuk ke masalah. Jadi sekarang kartu kredit juga udah nggak pakai? Enggak. Wow. Ada banyak menawarkan. Sebenarnya bisa aja sih saya mau pakai kartu kredit. Karena kartu kredit itu kalau kita punya mindset yang benar, kartu kredit itu bukan alat berhutang. Kartu kredit itu alat bayar. Kalau kita udah punya budgetnya, tapi kita mau ambil diskonnya atau poinnya, silakan. Tapi bayarnya jangan tunggu cicilan. Bayar aja langsung, kan kita udah budgeting. Supaya dapat poinnya, dapat diskonnya. Alright. Iya, itu kartu kredit. Jadi nggak anti juga, cuma saya masih menjaga diri. Saya tidak mau khilaf. Khilaf yang disadari itu bukan Jangan khilaf. masuk ke lubang yang sama. Nah, iya. Saya lagi melatih diri saya untuk mencukupkan diri apa adanya. Mungkin ada orang-orang yang saat ini terjerat hutang yang mungkin nggak bisa diselesaikan nih, sudah terlalu menumpuk dan tidak terkendali. Apa yang ingin Ibu sampaikan buat sahabat solusi yang sedang mengalami seperti itu? Ya, para sahabat solusi yang saat ini sedang terlilit hutang, satu hal yang saya mau katakan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Percayalah bahwa hutangmu itu bisa diatasi asal dengan cara yang benar. Ya, memang harus ada support system yang mendukung dan punya kesediaan hati untuk belajar. Stop hidup berhutang, karena hutang bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menjerumuskan kita ke dalam banyak masalah. Jadi mari selesaikan, bangun fondasi keuanganmu, buat tujuan keuangan dengan benar, biaya hidup dicukupkan dari income, siapkan dana darurat dan proteksi keamanan keluarga, supaya ketika ada musibah datang, kita sudah siap sewaktu-waktu. Seperti itu. Oke. Ibu kan sekarang menjalani peran sebagai mentor keuangan bagi banyak orang. Kebetulan nih ada 2 komentar dari video Ibu kemarin. Yang bertanya sesuatu masih perihal keuangan ya. Saya malah belum lihat loh. Ya, siapa tahu Ibu bisa kasih solusi atau sedikit tips bagi teman-teman sahabat solusi ini ya. Beliau ini lagi banyak hutang, ditotalin sekitar 10-15 juta. Saya pengen lunasin hutang-hutang saya, tapi gaji saya buat bayar hutang semua, nanti anak istri saya nggak kebagian. Gitu. Awalnya ngutang buat kebutuhan mendadak, pas gajian sudah bayar, kalau ngutang, sorry saya baca dulu. Awalnya ngutang buat kebutuhan mendadak, pas gajian sudah bayar, kalau nggak ngutang lagi kebutuhan lain tidak terpenuhi. Jadi kayak
gali lubang tutup lubang lagi. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Dan yang kedua, ada yang punya tanggungan pinjaman di bank untuk KPR dan konsumtif di koperasi kantor. Ada 2 kartu kredit total kurang lebih 500 juta. Dan angsuran 10 juta setiap bulan. Intinya beliau juga tidak bisa membayar dengan gajinya. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Jadi kebanyakan orang alami juga betul, ya. Betul. Nah, bagaimana Ibu memberi tips atau saran buat sahabat-sahabat ini? Untuk yang pertanyaan pertama dengan hutang 10 jutaan ya, nggak bisa terus-menerus melakukan cara yang sama. Kita tidak bisa berharap dapat jalan keluar ketika kita melakukan hal yang sama terus-menerus, seperti menutup kebutuhan dengan hutang. Itu stop di situ, lalu mulai mengatur keuangan dulu. Yeah. Ukur kekuatan keuangan kita. Hutang, simpen di catatan hutang namanya. Bikin catatan hutang. Kalau itu hutang beragunan itu nomor 1, nomor 2. Kalau yang beragunan ada 2. Selebihnya yang legal. Paling bawah itu yang ilegal. Paling bawah lagi saudara. Kalau saudara pakai bunga juga itu namanya bukan saudara, rentenir. Ya, bikin catatan utang yang benar. Baru dari situ kita bikin prioritas. Hutang yang beragunan itu yang nomor 1 supaya agunan kita nggak dilelang, nggak disita. Itu harus selesai. Harus kita ikuti aturan mainnya. Karena kalau nggak aset kita diambil, gitu. Atau aset itu masih bisa dipindahkan nggak ke bank yang lain, kreditur yang lain yang bunganya lebih kecil. Nah, asalkan slik OJK kita masih bagus. Kalau slik OJK kita udah jelek karena nunggak melulu, ya pasti kita harus selesaikan di situ. Nah, itu kita mesti nambah income kalau income kita nggak cukup. Pokoknya ketika ada hutang, cukupkan dulu biaya hidup. Biaya hidup ini cukup dulu nggak pakai utang. Ini dulu nomor 1. Kalau biaya hidup aja masih pakai utang, ini ada yang nggak beres. Biaya hidupnya yang kebesaran, mesti dikecilin, atau income-nya yang mesti diperbesar. Ini pilihan di orang tersebut, gitu. Jadi harus biaya hidup itu cukup tanpa hutang. Baru bicara utang. Utang ini selesainya ada langkahnya. Agunan. Kalau nggak ada agunan, hanya pinjol-pinjol aja, nego. Kecilin goliatnya, nggak bisa ngikuti goliat. Nah, yang kedua itu pinjaman beragunan ada ya, sama kartu kredit. Kartu kredit nilainya cukup besar. Itu kalau cuma bayar minimum payment itu sama aja memberi garam ke laut. Nggak selesai, uang kita habis. Kalau dihitung minimum payment kita mungkin sudah senilai cicilan kita berapa bulan. Jangan berharap pinjaman pokok kita berkurang, karena itu hanya untuk bayar bunga. Bunganya pun nggak bunga full 1 bulan. Masih ada sisa ditambah dengan pinjaman pokok yang masih tertunggak, dihitung lagi di bulan berikutnya. Bulan ketiga masih nunggak lagi, pinjaman yang nunggak, pinjaman 2 bulan berikutnya tambah bunga berbunga berjalan, tambah lagi bunga di bulan ketiga. Akhirnya akumulasinya besar. Orang yang seperti ini nomor 1 harus pergi ke kantor OJK. Cek dulu baki debetnya. Angka sisa hutang berdasarkan bunga OJK itu harus dicek. Baki debetnya berapa, disitulah dia mesti nego. Untuk yang kartu kredit, stop bayar apapun, apalagi kalau cicilan 10 juta, income 15 juta. Itu nggak akan mungkin bisa kebayar, biaya hidup pasti akan ngutang. Cicilan itu yang paling mepet, paling maksimal tuh 30% dari income. Nggak boleh lebih dari itu, nggak sehat. Itu aja 30% tuh biaya hidup ngos-ngosan loh. Gitu. Jadi ya harus kembali ke yang seharusnya. Jadi yang kartu kredit mesti negosiasi, kecilin goliat utang, itu prinsip sih. Wow, terima kasih. Thank you banget, Bu. Aku berharap sih yang tanya itu dengerin ya dan nonton video ini. Kalau kita simpulkan dari obrolan kita sepanjang ini, berarti yang harus dibenahi dulu adalah hati. Yang dari Ibu alami juga yang dibenahi dulu adalah hati. Hati, pola pikir. Di mana kita semua selalu mencari harga diri di tempat-tempat lain. Makanya berusaha untuk meningkatkan pola hidup sehingga gaya hidup sehingga kita dipandang, wah orang ini hebat nih ya, orang ini keren ini. Kita harus tahu bahwa harga diri kita ada di dalam Kristus sehingga kita tidak memakai keuangan kita sembarangan untuk hanya meningkatkan harga diri dan nilai hidup yang sebenarnya sudah ada di dalam Kristus. Yang kedua, jika sudah terjebak, rendah hatilah untuk mengakui dan terbuka. Dan mau belajar, itu penting. Karena ada orang yang biasa berhutang, dia udah terbiasa dengan pola pikir instan.
Jadi nggak sedikit juga yang masuk mentoring kami, mereka pikir kami lembaga pemberi bantuan uang. Jadi selalu minta, Bu, saya punya utang 150 juta, Tolong Ibu bayarin. bisa bantu berapa? Lah, memang saya pemberi uang, nggak ada. Nah, makanya memang dari sejak pengarahan, kalau murid mentoring nggak open camp, berarti dia nggak nyimak. Iya. Pasti akan error terus jalannya, karena dia pikir kita lembaga pemberi uang. Iya. Jadi Oke. biasa minta uang, itu pola pikir orang yang biasa berutang, Oke. instan. Nah itu yang memang mesti diubah betul-betul, mesti membangun kepercayaan yang benar bahwa rasa berharga kita bukan dari penampilan atau apa kata orang, tapi Betul. dari pengorbanan perbuatan Kristus bagi Amin. kita Amin. yang mati di kayu salib. Iya. That's why kembalinya ke hati lagi. Betul. Bagaimana hati kita mengerti harga diri kita ada di dalam Yes, Kristus Yesus. benar. Dan yang terakhir, memperbaiki semuanya. Mau untuk melangkah, meminta keringanan dari beberapa tempat yang mungkin legal dan beragunan, terus mulai menaikkan income. Sehingga bisa akhirnya menyelesaikan itu semua. Harus dibarengi tindakan nyata. Ya, Kalau cuma doa, utang itu nggak bisa ditengking. betul. Banyak orang doakan ya Bu supaya utang saya beres. No, bukan cuma doa. Anda harus melakukan sesuatu. Iya. Karena Oke. utang itu terjadi karena Anda melakukan sesuatu juga. Iya, betul. Gitu. Jadi memang harus kita bertindak, nggak cuma berdoa. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan hari ini, Ibu kan berkata bahwa Ibu menjadi mentor keuangan bagi banyak orang. Kalau seandainya ada sahabat solusi yang pengen dimentorin Ibu atau pengen konsultasi sama Ibu, bisa kontak kemana Ibu? Ya, sebenarnya kami ada lembaga pelayanan untuk mereka yang mengalami keuangan yang bermasalah seperti ini di mentoring ya, bukan lembaga, tapi divisi untuk melayani masalah keuangan free, tidak ada berbayar. Cuma memang karena kendala keterbatasan kami sudah tutup dan pesertanya sudah overload sebenarnya. Jadi bagi yang mau konseling sama saya, biasanya saya arahkan dulu ikut support system kami yang namanya morning prayer, Victory Morning Prayer. Yeah. Karena saya belajar dan teman-teman yang lulus dari mentoring itu mereka belajar. Kalau kita dalam keadaan panik, diarahkan sedetil apapun, dia pasti akan tetap panik, nggak akan nyimak, nggak bisa ngikuti arahan. Tapi ketika dia udah bertemu dengan Tuhan, itu yang saya alami. Ketika saya berdoa, saya mengalami ketenangan dan saya belajar untuk betul-betul penyerahan total sama Tuhan. Saya ikut pimpinan Tuhan. Proses mentoring itu berjalan, itu saya betul-betul nangis terus tiap malam. Bukan nangis meratapi nasib lagi, tapi nangis bersyukur saya bisa dipertemukan dengan para mentor yang membawa saya ke jalan keluar. Nah itu bisa ketemunya bagaimana? Kalau kita nggak menyerahkan diri sama Tuhan. Jadi memang nomor satu penyerahan total. Dan puluhan orang yang baik yang menghubungi saya di YouTube, lewat gereja ya, admin YouTube kami dan juga yang menghubungi pemimpin jemaat, kami selalu arahkan ke support system kami. Awalnya mereka menggebu-gebu untuk konsultasi, tapi lama-lama mereka terkoreksi sendiri. Apalagi di morning prayer itu saya sendiri dapat bagian ya, dapat bawa firman tentang keuangan, kita kupas di sana gitu, walaupun cuma 15 menit. Tapi di pemimpin jemaat yang lain, pembawa firman juga, mereka juga membawakan yang sama. Lama-lama mereka yang kalut, yang panik, yang pengen bunuh diri. Akhirnya kok bodoh banget ya saya ya. Kemarin kok begitu gelap mata, sampai mukulin istrinya, KDRT di rumah saking stresnya dengan utang. Tapi akhirnya sujud-sujud sama istrinya dan mereka berdua sama-sama ikut morning prayer, walaupun pisah breakout room ya. Jadi banyak sekali lulusan mentoring yang sudah ikut di breakout room kami. Dan mereka yang baru gabung, yang punya masalah kelilit hutang, mereka diberkati dengan sharing. Nah itu support system. Karena kebanyakan mereka yang punya utang kan udah terluka harga dirinya. Mereka udah merasa terbuang, mereka merasa udah nggak punya apa-apa, nggak dihargai. Jadi ketika masuk ke breakout room, mereka merasa diterima, mereka udah merasa homey, mereka tenang. Dan disitulah saya bisa arahkan para mentor yang lain, leadernya juga orang-orang mentoring. Mereka bisa bantu arahkan. Terakhir Ibu, boleh nggak berdoa buat sahabat solusi yang saat ini mungkin terjerat hutang? Tentu bukan berdoa supaya hutangnya langsung lunas ya, tapi supaya bisa hatinya diubahkan terlebih dahulu, dipertobatkan supaya bisa menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Oke, berarti kita berdoa sama-sama ya. Mari sahabat solusi, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di setiap kesempatan kami boleh mendapatkan kebenaran-kebenaran yang menjadi pesan Tuhan bagi kami.
Saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara sahabat solusi yang sedang terikat hutang saat ini Tuhan. Berapapun besarnya hutang mereka. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang sudah berniat mengakhiri hidup mereka. Karena seolah tidak ada harapan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan roh maut, tipu muslihat iblis yang mencoba membawa sahabat solusi untuk mengambil keputusan yang salah. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Kau datang untuk membawa domba-domba-Mu hidup dalam kelimpahan. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Dan kami bersyukur lewat saudara-saudara seiman kami yang telah menang dari hutang. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk saudara-saudara solusi yang masih terikat dengan pola berhutang. Biarlah mereka boleh menemukan kebenarannya bahwa anak-anak Tuhan tidak hidup dari hutang, tetapi dari berkat Tuhan. Bahkan hidup mereka memberkati banyak orang. Kami percaya Tuhan, para sahabat solusi menemukan jalan keluarnya. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang Kudus menuntun kami, membawa kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Christina. Sama-sama. Buat hari ini, buat waktunya. Yes. Kami semua, saya yakin sahabat solusi belajar banyak hal. Kita sudah catat semuanya. Seandainya ada yang mungkin berada dalam hutang dan butuh untuk dimentorin, bisa sekali lagi ke Victory Morning Prayer. Yeah. Untuk digabungkan kepada grup support system. Yes. Terima kasih Ibu sekali lagi buat Sama-sama. waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Kapes. Tuhan berkati pelayanannya, Yes, mentoring doakan keuangan kami. buat orang-orang yang membutuhkan. God bless. Ya, Ya. thank you. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang berada dalam lilitan hutang atau kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, sahabat solusi kami sangat rindu untuk mendukung sahabat di dalam doa. Jadi sahabat bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan permasalahan sahabat dan kami akan mendukung di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selama-lamanya. So, terima kasih sekali lagi. Yes, Tuhan berkati juga pelayanan solusi. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Thank you Ibu Christina. God bless. God bless.